Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, pada kesempatan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang beberapa tipe soal untuk persiapan menghadapi ujian sekolah. Ya. Nah, di sini ada tentang eksponen, nomor 1, 2 itu tentang eksponen, bilangan berpangkat, kemudian nomor 3 juga masih bilangan berpangkat, nomor 4 logaritma, dan nomor 5-nya itu bentuk akar. Kita akan coba bahas satu persatu ya. Yang pertama ini eh, eksponen, ya, nilai X dari bentuk eksponen 2 pangkat 6X min 1 sama dengan 32X tambah 3. 32 pangkat X tambah 3 adalah, nah di sini yang ditanyakannya itu nilai dari X-nya. Berapa nilai X-nya? Ya, sebentar dulu kita ganti dulu pensilnya. Nah ini ya. Nah ini, jadi berapa nilai X? Jadi artinya kita harus mencari nilai X yang ada di pangkat ini. Kenapa di pangkat? Karena di bilangan pokoknya itu tidak ada nilai X. Kita harus ingat, kalian harus ingat ya, di mana jika ada bilangan A pangkat N, maka A ini sebagai bilangan pokok, ya, dan N-nya itu sebagai eksponen atau bilangan berpangkatnya. Eksponen. Nah, ya, di sini bilangan pokoknya itu tidak ada pangkatnya, tidak ada variabelnya, sedangkan eksponennya ini yang pangkatnya, yang 6x min 1 dan x plus 3 itu ada variabelnya, variabel x. Nah, kita harus mencari nilai dari variabel x itu, ya. Yang pertama, yang harus kalian lakukan itu bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya ini, ya, lihat ada 2 dan 32, ya. Kita jadikan yang 32 ini menjadi 2. Menjadi 2 pangkat berapa, gitu ya. Nah, jadi yang pertama kita tulis lagi, 2 pangkat 6x min 1 sama dengan 32 pangkat x min 3. Gitu. Nah, 32-nya kita rubah jadi perpangkatan dengan bilangan pokok 2. 6x min 1 sama dengan 32 bilangan pokok dibuat menjadi perpangkatan dengan bilangan pokok 2. Artinya berapa 2 dikali berapa ya sampai hasilnya 32, atau 2-nya dikali berapa kali gitu ya sampai hasilnya 32 ya. Berarti 2 kali 2 itu 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Nah, untuk menghasilkan angka 32 ini, angka 2-nya di sini dikali sebanyak 5 kali, artinya 2 pangkat 5 sama dengan 32. Oh, berarti di sini jadi 2 pangkat 5 dikali X min 3. Nah, kalian lihat di sini bilangan pokoknya sudah sama ya, sudah sama-sama 2. Ya. Kalau bilangan pokoknya sudah sama-sama 2, kita ambil pangkatnya saja. Ya, ambil pangkatnya saja. Jadi, 6X min 1 sama dengan 5 dikali X min 3. 6x min 1, nah ini sudah dalam bentuk aljabar. Kalau bentuk aljabar ini kita kalikan, jadi 5 dikali x itu 5x. 5 dikali negatif 3 jadi negatif 15. Gitu. Kemudian, negatif 5-nya ini kita kurangi 5 ya. Atau kita pindahkan ke sebelah sini ya. 6x dikurangi 5x dikurangi 1 sehingga sebelah kanan sisanya tinggal negatif 15 gitu. Sini ya, lanjut. 6x dikurangi 5x itu tinggal 1x atau kita tulis x-nya saja, x saja gitu. X dikurangi 1, ini kurangi satunya yang ini ya, sama dengan 15. Nah, supaya negatif 1 di sebelah kiri hilang, berarti kita tambah 1. Sebelah kiri tambah 1, sebelah kanan juga tambah 1. Atau istilah simpelnya ini pindah ruas. Ya, jadi X sama dengan 15. Negatif 1 ini pindahkan ke sebelah sini, asalnya negatif, dia jadi positif, plus 1. Jadi X sama dengan 16. Oh, berarti nilai X dari soal nomor 1 ini adalah 16. Gitu. Itu untuk soal nomor 1. Kemudian kita lihat soal nomor 2.
Soal nomor 1 dengan soal nomor 2 sebenarnya hampir mirip ya. Hampir mirip, ini masih tentang eksponen. Nah, untuk nomor 2 ini, ya, kalian lihat di sini, bilangan pokoknya sudah sama. Bentar ya. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, sama-sama 2. Tinggal kalian lihat eksponennya, yaitu yang sebelah kiri itu eksponennya pangkatnya 2x, sedangkan sebelah kanan 10. Oh, yang ditanyanya ini masih nilai X ya. Kalian lihat ini masih nilai X. X pangkat 3 dikurangi X. Gitu. Berarti kita cari nilai X dari eksponen ini. Gitu. Nah, karena bilangan pokoknya sudah sama, kita langsung saja ambil eksponennya, ambil pangkatnya. 2X sama dengan 10. Gitu. Berarti X-nya berapa? Supaya angka 2 di sebelah kiri ini hilang, berarti harus dibagi 2. Ini juga bagi 2. 2 dibagi 2 kan 1X, atau X saja. 1X, satunya kan tidak perlu ditulis ya. Sehingga tinggal X saja. 10 dibagi 2, 5. Nah, oh berarti X-nya sama dengan 5. Gitu ya, 5 ya. Atau kalau mau gini, istilah pindah ruas boleh ya, 2X sama dengan 10. 2 dengan X statusnya atau operasi hitungnya itu kali. Kita ingin mencari nilai X saja, maka 2 ini harus dipindahkan ke sebelah kanan. Ya, nah, karena 2 dengan X statusnya kali atau operasi hitungnya kali, maka 2-nya pindah ke sini jadi bagi 10 bagi 2. Jadi X-nya sama dengan 5, sama ya. Itu istilah pindah ruas dengan dibagi, sama-sama dibagi, sama-sama dikali ya. Nah, selanjutnya, ini bukan yang ditanyanya sekarang bukan X, bukan nilai X-nya, tapi yang ditanyanya ini. Yang ditanyanya ini, ya. X berarti X pangkat 3 dikurangi X. X-nya kita tahu 5, berarti 5 pangkat sama dengan di sini ya. Kita ulang, Bapak ulang ya. Nah, sama dengan X pangkat 3, X-nya 5, berarti 5 pangkat 3 dikurangi 5. 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 itu sama dengan 25. 25 dikali 5 berarti 125. 125 dikurangi 5 yang ini, jadi hasilnya 120. Berarti soal nomor 2 ini isinya sama dengan 120. Gitu ya, oke paham ya? Semoga kalian bisa memahaminya dengan mudah sehingga nanti kalian bisa mengikuti kegiatan ujian sekolah dengan lancar dan mendapatkan nilai yang bagus ya. Berikutnya soal nomor 3. Nah, ini nomor 3 juga masih eksponen ya. Soal nomor 3 ini, nah ini masih eksponen. Eksponennya pembagian bilangan berpangkat di mana 9X pangkat 5 YZ pangkat 6 dibagi 9X YZ pangkat 2. Nah, dalam pembagian bilangan berpangkat itu angka bagi angka, huruf bagi huruf. Gitu ya. Konsepnya seperti itu, prinsipnya seperti itu. Jadi kita lihat yang pertama itu 9 ini bagi 9. 9 bagi 9 kita tahu hasilnya sama dengan 1. Kemudian X dengan X kita bagi, di sini X-nya berpangkat 1, di atas X-nya berpangkat 5. Karena perbagian, maka pangkatnya dikurangi. X pangkat 5 dikurangi 1, Y-nya di atas 1, di bawah juga 1. Berarti Y pangkat 1 kurang 1, Z-nya di atas berpangkat 6, di bawah berpangkat 2. Jadi Z enggak, bukan gitu ya. Tidak pakai sama dengan. Z pangkat 6 kurangi 2. Jadi 1 itu di depan ini tidak perlu ditulis. Jadi X pangkat 5 kurangi 1, 4. Y pangkat 1 kurang 1 sama dengan Y pangkat 0. Kita tahu bahwa setiap variabel ataupun angka atau bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya sama dengan 1. Kalau 1 ini dikalikan ke X pangkat 4 ya hasilnya tetap X pangkat 4. Jadi ya sudah, ini 1 tidak perlu kita tulis. Z pangkat 6 dikurangi 2 itu 4. Z pangkat 4. Nah, jadi ini hasilnya. Gitu ya. Mudah ya. Jadi yang variabelnya sama, variabelnya sama, maka pangkatnya dibagi. Kalau
ininya operasinya pembagian. Tapi kalau perkalian, jika variabelnya sama, maka pangkatnya ditambah, gitu ya. Oke, selanjutnya ada logaritma. Nah, menghitung nilai dari suatu logaritma. Nah, logaritma 2 log 8 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 1 sama dengan berapa hasilnya, gitu ya. Kita ingat apa namanya? Sifat-sifat logaritma. Sifat-sifat logaritma yang pertama ini ya, ini. Di mana jika ada A log A, maka hasilnya 1. Sedangkan jika ada A log 1, hasilnya sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwa logaritma itu ya apa? Kebalikan dari perpangkatan kan ya? Dimana jika ada misalnya 2 pangkat 4 ya, 2 pangkat 4 itu seberapa? 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16. Nah, dia bisa berubah menjadi kalau bentuknya logaritma berarti 2 log 16 sama dengan ini hasilnya 4 gitu ya. Nah, itu maka konsep ini kita pakai di soal ini ya. Yang pertama 2 log 8 kan, 2 log 8 ditambah 2 log 2 ditambah 2 log 1. 2 log 8 artinya 2 pangkat berapa yang isinya 8. Berarti 2 pangkat berapa yang isinya 8. Berarti 2, kita tahu 2 kali 2 kali 2. Berarti 2 pangkat 3. Jadi 2 log 8 itu isinya sama dengan 3. Gitu. Nah, kalau ini 2 log 2 ini ingat konsep ini, ingat sifat logaritma yang ini. A log A sama dengan 1, berarti 2 log 2 sama dengan 1. Gitu. Sedangkan 2 log 1 ini, A log 1 sama dengan 0, berarti ini 0. Gitu. Kalau ini kan 2 pangkat berapa yang isinya 8, kalau ini 2 pangkat berapa yang isinya 2, 2 pangkat 1 isinya 2. Kalau yang ini, apa? 2 pangkat berapa yang isinya 1, 2 pangkat berapa yang isinya 1. Setiap angka ataupun bilangan dipangkatkan 0, maka hasilnya 1. Oh, berarti yang ini isinya 0 gitu ya. Jadi tinggal menjumlahkan saja. 3 tambah 1 sama dengan 4, 4 tambah 0 ya 4. Berarti itu hasilnya. Gitu ya. Itu soal nomor 4 tentang logaritma. Berikutnya, bentuk akar. Bentuk sederhana dari 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah akar 8. Nah, kita coba kerjakan. 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah akar 8 sama dengan 2 akar 2, ini kan akarnya angka yang di dalam akarnya 2, ini 8. Ya, jadi untuk menjumlahkan atau mengurangi suatu bentuk akar, kita harus membuat angka di dalam akarnya itu sama. Gitu ya. Jadi kalau di sini sudah akar 2, nah 8 kita ubah menjadi akar 2 juga bisa enggak gitu ya. Nah, kita coba 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah akar 8 itu dia akan menjadi 4 kali 2 kan. Gitu. Maka 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah 4 kali 2, 8. Nah, gini, akar 8 sama dengan kita ubah menjadi 2 buah perkalian yang mana salah satunya itu bisa diakarkan. Kita tahu faktor dari 8 itu 1, 8, dan 2 kali 4. Nah, 1, 8 ini tidak bisa diakarkan dua-duanya. Angka 1 kalau diakarkan ya 1. Jadi ya tetap aja berarti nanti hasilnya akar 8. Nah, kita ambil yang ini. 4-nya bisa diakarkan, 2-nya tidak. Berarti 4 kali 2. Kalau dipecah ini jadi akar 4 kali akar 2. Akar 4 itu 2, akar 2 itu ya tetap akar 2. Nah, jadi akar 8 itu sama dengan 2 akar
2. Oh, berarti di sini kita tulis 2 akar 2. Akar 4 itu 2, akar 2 tetap akar 2. Nah, sekarang lihat ya, angka di dalam akarnya sudah sama-sama akar 2. Berarti kita tinggal jumlahkan angka yang di luar akarnya saja. 2 tambah 5 tambah 2 akar 2. Itu 2 tambah 5, 7 tambah 2, 9 ya. 9 akar 2. Oh, jadi 2 akar 2 ditambah 5 akar 2 ditambah akar 8 itu isinya 9 akar 2. Gitu ya. Nah, itu penjelasan dari Bapak. Dicukupkan dulu sampai di sini. Nanti disambung lagi pada video berikutnya. Silakan kalian pelajari ya, semoga dapat memahami dengan baik sehingga nanti kalian diberikan kemudahan dalam mengerjakan soal-soal ujian sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.